Terima kasih Anda masih bersama kami. Kami akan menuju ke Pak Rio Simamora di Jakarta. Selamat siang Pak Rio, silakan. Selamat siang Pak. Ya, kebetulan saya merupakan pasien atau kalau dibilang korban sih belum tentu juga. Anak saya itu divaksin di Rumah Sakit Harapan Bunda itu bulan Oktober, periode Juni, Oktober, bulan Juni Oktober untuk vaksinasi HIB2 dan HIB2, 3 dan tipes. Padahal kemarin saya mendengar dari berita bahwa periode untuk vaksin palsu di Harapan Bunda itu bulan Mei sampai dengan Maret sampai dengan Juni 2016. Tadi kebetulan saya bertemu konferensi pers di KPAI bersama Kak Seto, Dokter Vina itu sebagai Direktur Rumah Sakit Harapan Bunda. Di situ orang tua menuntut kepada Rumah Sakit Harapan Bunda untuk melakukan medical check up ulang. Untuk medical check up ulang kepada seluruh korban-korban yang divaksin palsu. Terus tadi saya juga menuntut pada pihak Rumah Sakit Harapan Bunda untuk memberikan kepastian jangka waktu atau data-data atau surat pernyataan tertulis dari Rumah Sakit Harapan Bunda kapan waktu yang harus kapan waktunya dikeluarkan data-data pasien yang terkena vaksin palsu. Itu yang tadi kita sampaikan di KPAI bersama Kak Seto dan rekan-rekan yang korban pencegahan vaksin palsu. Di sini ingin saya sampaikan kedepannya saya harapkan pihak rumah sakit maupun pihak Kementerian Kesehatan lebih aware lagi dalam mengawasi peredaran obat, terutama vaksin itu, Pak. Baik, itu saja Pak Rio? Iya, itu aja. Ya, Pak Rio, saya ingin menanyakan sedikit. Tadi ketika Anda menyampaikan tuntutan kepada Rumah Sakit Harapan Bunda, tanggapannya seperti apa, Kak? Apakah memang akan langsung menyanggupi atau seperti apa? Yang full medical check up tanggapannya tadi seperti Dokter Vina sampaikan kepada kami bahwa mereka akan menyanggupi dalam artian mereka akan selalu mengupdate data-data yang terbaru yang disampaikan pada pihak korban. Dia akan menyampaikan kepada pihak Bareskrim yang kan Harapan Bunda kan bikin satgas dari Kementerian Kesehatan, Bareskrim maupun internal Harapan Bunda melakukan penyidikan terhadap vaksin palsu ini. Nanti mereka akan menyampaikan laporan-laporan terbaru pada pihak-pihak korban. Di situ juga Kak Seto akan memediasi. Kami kemungkinan besar kalau nggak besok Minggu atau nggak Senin akan melakukan mediasi dengan Kementerian Kesehatan dan pihak Harapan Bunda. Baik, Pak Rio, terima kasih atas informasi yang sudah disampaikan. Itu aja, Pak. Baik, ya saya ke Pak Kusmedi. Kalau bicara soal seperti apa pengawasan terhadap obat ataupun vaksin untuk skup Jakarta saja, pengawasannya seperti apa dan sejauh ini mana yang miss dari pemerintah sehingga kemudian ini terjadi belasan tahun? Jadi gini, pendistribusian vaksin itu kami dari Kemenkes langsung ke tingkat provinsi, dari tingkat provinsi diteruskan ke tadi saya sampaikan ke program-program ataupun ke puskesmas ataupun ke rumah sakit. Itu pun pendistribusiannya tidak mudah karena perlu cold chain yang bagus. Jadi, nah untuk obat-obatan yang program itu terkontrol semuanya, termasuk penggunaan vaksin itu untuk nama bayi siapa saja itu pun terkontrol. Tapi memang kalau untuk vaksin-vaksin yang dari luar tadi itu tidak ada terkontrol di kami karena memang betul-betul tidak bisa dikontrol atau seperti apa, Pak? Bukan di kami. Wewenangannya itu ada di BP POM itu tadi. Nah, cuman sejak tahun 2014 manakala terjadi masalah kekurangan vaksin itu tadi, memang ada perubahan daripada peraturan yang mungkin harus ditinjau kembali.
Ya, ada yang ingin ditambahkan Pak Kusmedi? Enggak, udah. Ya, mungkin Dr. Hiki ada yang ingin disampaikan terkait dengan hal ini? Iya, Terkait dengan pengawasan sebetulnya seberapa aktif dari badan-badan terkait, BPOM katakanlah ataupun Kementerian Kesehatan untuk memonitor sebetulnya kasus ini seperti apa? Ada atau tidak temuan-temuan vaksin palsu, obat palsu dan lain sebagainya? Jangan-jangan sekarang mungkin masih banyak beredar. Iya, jadi sebetulnya pihak si produsen juga sudah melihat ini bahwa ada di pasar dijual produk yang terjadi kesenjangan harga yang tidak masuk akal. Ini yang dimanfaatkan ya? Ya, oleh kemudian pelaku mereka tadi. juga sudah melaporkan ke Badan POM pada waktu itu, bulan Februari kalau nggak salah. Ya. Bulan Februari telah dilaporkan, kemudian terus dari Bio Farma juga pernah melaporkan ke Badan POM juga. Oke. Ya, tapi mungkin saya nggak tahu persis tepatnya apakah ini yang mengeksekusi apakah Badan POM atau aparat kepolisian. Nah, Tapi itu barangkali yang seintens apa mesti sih pengawasan yang dilakukan oleh BPOM? Artinya adakah waktu-waktu tertentu yang dilakukan secara berkala? Oke, ini ya, saya di rumah sakit ini saya akan ngecek ada vaksin palsu atau tidak dan lain sebagainya. Seberapa intens? Kalau itu ada. Ya. Jadi kalau Dalam sebulan berapa kali Pak Kusmedi? Kalau di DKI itu fungsi daripada Sudinkes bersama BPOM untuk mengambil beberapa sampel di apotek-apotek ataupun di tempat-tempat pelayanan kesehatan itu dilakukan minimal ada setahun ada 2 kali lah untuk diambil samplingnya. Tetapi biasanya begitu tidak harus setahun 2 kali. Kalau ada sesuatu yang mencurigakan yang menurut kita tidak layak atau tidak benar, itu juga kita akan ambil. Oke, dari sisi konsumen sebetulnya puas atau tidak pengawasannya dilakukan setahun 2 kali. Iya, setahu saya begini, tadi disinggung. Karena ini adalah satu hal yang sangat vital sekali. Disinggung oleh Pak Kusmedi secara tidak langsung bahwa sejak 2014 kan sepertinya kewenangan Badan POM itu agak dikurangi. Yang di Permenkes nomor berapa? 235/2014 di mana peran Badan POM untuk pengawasan di rumah sakit itu dihilangkan, sehingga Badan POM nampaknya tidak bisa masuk. Nah, ini yang saya kira juga ke depan harus ada semacam pengaturan ulang atau regulasi ulang atau bahkan penguatan lembaga untuk sampai pengawasan betul-betul bisa jangan sampai ada yang miss tadi. Yang pertama itu, yang kedua juga tadi saya diskusi dengan dokter secara empirik di lapangan karena mungkin terkait dengan stok yang kurang. Dokter-dokter atau rumah sakit itu sering mengambil obat dari pasar gelap. Ya. Kalau pasar gelap itu artinya tidak ada jaminan kualitas. Temuannya ini seperti apa, Pak Tulus? Ya, dari data yang Anda dengar ataupun keluhan yang disampaikan oleh masyarakat atau seperti apa? Maksudnya yang tadi yang rumah sakit banyak mengambil stok obat dari pasar gelap. Ya. Yang kemudian kalau pasar gelap kan tidak ada jaminan dari pemerintah, tidak ada apakah itu palsu atau tidak. Walaupun belum tentu palsu, ya, tapi yang jelas secara regulasi kita itu adalah ilegal. Nah, oleh karena itu dari sisi pasokan mungkin perlu diperbaiki vaksin ataupun juga regulasi pengawasan seperti apa. Jangan sampai dokter atau rumah sakit mengambil obat dari pasar gelap. Baik, saya akan mintakan pendapatnya Dr. Hiki usai jeda, kami akan segera kembali.